biar nanti yang lain bisa nonton ya, link videonya. Oke, layar Bapak udah terbaca belum? Abdullah dan Francisco. Udah Sudah Pak, Pak, sudah. sudah. Ya, ya, baik. Ya. Nah, ini gambar benda kerja yang akan kita buat ya. Ini master cam. Jadi pertama kita tampilkan garis sumbu dulu ya. Caranya dengan menekan Fn ya. Kemudian F9. Nah, kayak gini. Ini udah muncul ya, udah muncul garis sumbu seperti ini. Gitu. Kemudian ini kita gambar ya. Ini kan diameternya 12 ya. Jadi kita gambar setengah benda ya. Setengah benda. Jadi kalau 12 dibagi 2 berapa? 12 bagi 2 6 6. ya. Ini naik ke atas setinggi 6 ya. Ini baru ukurannya kita ganti 6. Enter. Kemudian ini untuk lebarnya ya. Lebarnya adalah 18. Ya, kita klik di ujung sini. Ini kemudian diganti 18. Nah, kemudian dari sini ini akan turun ya. Turunnya seberapa? Kita kurang. 12 kurang 10 2 ya. 2 karena ini atas bawah kita bagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1 ya. Ya, 1 turun ya. Ukurannya 1. Bentar. Oke. Nah, kemudian ini memiliki lebar 2 ya. Nih. Klik di sini ganti 2. 2 enter. Nah, kemudian ini naik ke atas lagi ya. Naik ke atasnya berapa? Kita lihat ini diameter yang luar 24, yang dalam ini 10 ya. 24 kurang 10 14 ya. 14 bagi 2 berapa? 14 bagi 2 7 ya. 7. 7 ya. Klik ke atas ganti 7 enter. Kemudian ini memiliki lebar lagi 12 ya. Nah, ini kalau misalkan gambarnya itu perlu kita perbesar atau perkecil ya, itu kita gunain mouse. Mouse kan ada rodanya ya. Kalau kita dorong ke depan dia diperbesar, kalau rodanya dorong ke belakang dia diperkecil. Gitu. Ya, dari ujung sini kita klik, kita masukkan ukurannya 12. Ini kita ganti 12 dan kita enter. Ya, kita atur lagi perbesar perkecilnya. Kemudian ini turun ke bawah ya. Kita lihat ini 14, ini 24. 24 kurang 14 itu 10. 10 bagi 2 5 kan? Ya, di ujung sini 5 turun ke bawah, 5. Bentar. Nah, kemudian di sini kita lihat lebarnya adalah 8. Klik di sini ganti jadi 8. Enter. Nah, kemudian di sini lihat, di sini kan ada tirus ya. Kelihatan nggak nih? Francisco sama Abdullah. Halo? Tes, tes. Nggak ada gambarnya Pak. Nggak ada Ini saya gambarnya. nggak ada gambarnya. Iya, ini saya nggak ada gambarnya. Oh, Abdullah ada nggak? Ada Pak. Ada. Oh, bisa gitu ya. Nggak tahu Pak. Coba nih, Bapak ulang deh. Stop sharing dulu. Stop sharing. Share ulang. Ya, kalau sekarang gimana? Udah terbaca belum? Udah Pak, udah terjawab. Udah ada. Udah, udah ya, udah dibaca layarnya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Sampai ini 8 ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita nanti mulai titik garisnya dari sini ya. Bukan dari ujung sini nih, tapi dari ujung sini. Nah, itu gimana caranya? Ya. Yang pertama kita harus tahu dulu di titik ini itu bentar. Ini fit ya, fit untuk gambarnya itu supaya terlihat seluruhnya ya. Ini kita lihat, kita kan mulai dari sini ya, dari ujung sini nih, dari ujung sini. Nah, di sini kita lihat, ini kan ke kiri ya. Ke kiri itu artinya X ya, X min. Berapa nilainya? 18 tambah 2 20. 20 tambah ke sini 20 lagi 40. 40 tambah 30 70 ya. Berarti dari titik ini ke kiri min 70 ya. Berarti di sini kita ganti mulai titik koordinatnya di sini. Klik, klik sini. Kenapa nih?
Oh, belum diklik ya. Min 70 ya. Kemudian kita lihat lagi. Ini ke atas kan? Ya, ini ke atas nih. Dari titik sini ke atas. Kalau ke atas berarti kalau untuk apa? Bubut itu sumbunya ada dua aja ya. Sorry, Z sama X ya. Z dengan X. Oke, tapi ini karena kita gambarnya di layar ini jadi XY ya. Jadi ini X-nya min 70 ya. Ini ke atas ya. Ke atas 24 ya. 24 bagi 2 berapa? 14 ya. Positif. Kemudian kita tekan enter, tekan lagi enter. Nah, ketika kita tekan enter dua kali, ini mulai nih, udah mulai titik ya, titik yang ini nih ya. Kemudian kita hubungkan ke garis sebelumnya. Gitu. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita lihat lagi gambarnya. Dia memiliki panjang ya, panjang lebar ya. Lebarnya ini 50. Berarti ini kita klik sana, ini 50. Enter. Ya. Kemudian di sini 24 ya. 24 bagi 2 itu 12. Tekan lagi. Ini klik ganti jadi 12. Enter. Sorry, bukan 24 bagi 2 berapa? 12 ya? 24 bagi 2 12. Kok ini nggak pas ya? 12. Kok nggak pas ya ukurannya? Sebentar. Saya delete dulu. Ya, pagi Michael. Halo Michael. Ini ke sini. Oh, kok tinggi banget. Oh, astaga, sebentar. Tadi ini kita delete dulu deh. Tadi ini kita masukin ke berapa? 12 kan? Kok terlalu tinggi? Sebentar. Ini kita blok, terus kita delete. Pak, saya keluar dulu Pak. Saya nge-lag Pak. Ininya Pak nggak ada gambarnya. Oh ya. Ya, halo Harian, assalamualaikum. Bentar, ini delete entity, kok nggak mau ya? Ya, ulang deh. Tadi Fn F9 ya. Fn F9. Ini udah muncul garis sumbunya, kita gambar. Tadi ini berapa? 12 ya, sebentar. Ini karena komputernya sering nge-lag jadi beginilah. 6 ya. Terus itunya jadi berapa? 18 ya. Klik di sini ujungnya, klik panjang 18. Enter. Ini 10, 12 kurang 10 2, 2 bagi 2 1. Turun ke bawah 1. Kemudian lebarnya 2. Ini 2.
enter. Kemudian naik ke atas, ini 24 kurang 10, 14 bagi 2, 7. Diklik ke atas, ganti 7, enter. Ini punya lebar 12, lagi, ini 12, enter. Nah, terus ini ke bawah ya, 24, ini 14, 24 kurang 14 itu 10, 10 bagi 2, 5. Ini ke bawah, ganti 5, enter. Ini punya lebar 8 ya. Ganti lagi 8, enter. Nah, udah sampai sini kita mulai dari titik ini ya. Titik ini itu dia ke kiri ya. 20 tambah 20 40 tambah 30 70. Berarti ke kiri 70, kemudian nih ke atas 24 bagi 2 12. Jadi titik ini koordinatnya adalah x-nya min 70, y-nya 12. Ini kita ganti min 70. Y-nya berapa? 12. Kita tekan enter 2 kali. Ya. Nah, ini udah muncul titiknya. Kemudian kita hubungkan, klik. Nah, kemudian lebar ini 50 ya. Diklik, ganti lebarnya 50. Enter. Ya. Kemudian nih ke bawah 24 bagi 2 12 ya. Harusnya pas nih di garis sumbu ya. Ya, pas. Oke. Kemudian kita ini ya. Kita buat apa namanya? Radius ya. Ini ada chamfer nih. Ini kelihatan ada chamfer nggak? Halo? Iya, Pak. Ini ada chamfer ya. Ini ada chamfer miring kan, 1,5. Ini juga nih. Iya. Ini kalau dilihat lebih seksama, ini juga ada chamfer di sini. Di sini nih. Ini ada chamfer juga kan? Ini juga ada chamfer ya. Kalau kita lihat di gambar kan ini ada chamfer nih, ada miring ya. Ya, itu ada chamfer. Ya, kita kembalikan lagi ukurannya. Ya. Nah, untuk membuat chamfer, kita klik ini. Terus pilih chamfer entity. Ya, kita klik garis yang mau di chamfer. Klik satu garis lagi diklik. Nah, ini ukurannya masih 5 ya. Kita ganti jadi 1,5. Ganti jadi 1,5. Enter. Kemudian ini di chamfer juga kan, ini dan ini. Chamfer. Kemudian ini dan ini juga di chamfer. Oke. Kemudian di sini ada R ya, radius kelengkungan. Yang ini radiusnya 3, ini radiusnya 5. Nah, cara untuk buat radius ini kita okein ya. Di ini ya. Yang ada gambar ini apa? Garis melengkung ya. Terus pilih ini, fillet entity. Kita klik yang mau di radius yang mana. Dan ini. Ya, ini radiusnya 5. Kemudian ini udah 5 ya radiusnya. Terus tekan OK. Terus yang ini ya. Ini juga ada radiusnya 3. Oke, caranya sama. Fillet entity. Kita klik ini dan ini sampai berubah warna dulu. Kalau berubah warna tadi udah keklik. Nah, ini tadi berapa? 3 ya. Ini kan masih 5. Kita ganti jadi 3. Enter. Nah, ini udah 3 ya. Terus udah. Nah, kemudian kita mirror ya, kita mirror. Caranya kita export mirror, diklik, kliknya ditahan ya, diklik di sini sampai semua bagian itu berubah warna ya. Itu artinya sudah terklik, kemudian kita tekan enter. Kita pilih yang ini ya. Jadi yang ini sebagai mirrornya, sebagai kacanya ya. Jadi ini bendanya, ini bayangannya gitu. Oke. Sudah benar posisinya, tekan enter. Tuh. Oke, sekarang ini udah terbentuk ya benda kerjanya. Sekarang kita buat ya. Assalamualaikum Rizky. Layar Bapak terbaca nggak Rizky?
Halo? Ya, baik. Ini udah terbentuk kan benda kerjanya ya? Gimana? Udah kan? Abdullah, Michael, Hardian, Rizky, tes tes. Halo? Ya Pak, halo halo. Ya. Udah terbaca kan layarnya? Udah Pak. Oke. Udah Pak. Ya. Nah, sekarang kita buat bakalan benda kerja ya. Caranya itu tekan mesin type, kemudian pilih latte ya, latte, bubut default ya, sampai muncul di sini di properties, diklik plus stock setup ya untuk membuat bakalan benda kerjanya. Ya, untuk stok ini artinya benda kerjanya. Ya, letaknya di sebelah kiri ya, sebelah kiri spindle, left spindle. Kalau yang ini right spindle, kanan spindle ya. Kita klik properties ya. OD itu outer diameter. Tadi kan diameter terluarnya berapa? 24 ya. Ya, kita buat jadi misalkan 26 ya. Terus lengthnya, panjangnya ini 120 ya. Kita buatnya jangan 120 ya, karena untuk mencekam benda kerjanya. Misalnya kita buatnya 180 ya. Kemudian di sini ini gambarnya udah kan? Gambar kita tutup aja dulu. Kita perbesar. Nah, di sini kita lihat position along axis yang Z. Z-nya ini kita buat bakalan benda kerja ya. Jadi nanti kita facing atau kita buat muka bagian ini. Ya, ini kita lebihkan aja 1 mili. Ya. Nah, di sini kelihatan nggak? Ini ada kelebihan kan? 1 mili. Ya Pak. Ya, nih. Ya, itu. Oke. Udah itu. Terus untuk pengaturan caknya ya. Pengaturan caknya ini jenis-jenis cak bisa kita pilih ya. Ya, kita pilih cak jenis ini ya, yang gigi 3 ya. Kemudian kita klik from stock ya. Nah, ini yang terjepit. Misalkan kita mau yang terjepit berapa? 30 ya. 30. Nah, ini ukuran dari caknya ya. Oke, ini hidden dulu. Kalau udah tekan. Udah, ini ya. Jadi ini yang terjepit. Ini kita perbesar dulu. Kita perbesar. Ini yang terjepit 30 ya. Ini panjang benda totalnya tadi berapa? 180 ya. Ini ada kelebihan 1 mili untuk dilakukan facing. Oke. Nah, setelah ini kita buat toolpadnya ya. Klik toolpad ya, terus facing, face. Kita ganti ini jadi facing, face. Enter. Nah, kita pilih toolpadnya ya. Kita pilih pahatnya, kita nggak usah banyak ganti, pakai ini aja. Ya, pakai ini. Terus ini kita sebut tool number 1, station number 1 juga. Offset numbernya 1. Ya. Putaran spindle-nya kita ganti jadi 200. Putaran maksimum spindle-nya misalkan 2000. Ya, fit rate-nya 0,5 mm per putaran. Ini home position ya. Jadi ini posisi sebelum pisaunya masuk ke benda kerja ya, home position. Ini kita buat nggak usah terlalu jauh ya. Ini kita ganti jadi X-nya 50. Berarti nanti X-nya 50 ya. Di sebelah kanan titik ini 50. Kemudian ini Z-nya ya. X-nya berarti sebelah atas ya. Kalau di bubut kan cuma ada 2 sumbu, X sama Z. Yang memanjang itu Z, yang melintang X gitu ya. Berarti ini X-nya 50, Z-nya 50. Kurang lebih letaknya di sini nih. Z-nya berarti di sini. Di sini sebelah kanan, X-nya di atas. Ya, 50. Oke. Kemudian kita ini yang penting face parameter ya. Nah, di sini kita makan berapa? Pemakannya tadi berapa mili? 1 mili ya? Entry amount. Ya. Oh, entry amount itu ini. Jaraknya ya. Jarak dari pisau ke bendanya. Ya. Ini 2 mili ya. 2 mili oke. Kemudian finish step over ya. Ini kita lihat di gambar. Finish step over itu ini ya. Rock step overnya sini kalau kita lihat nih, jarak pemakanannya. Kita makannya berapa? 1 mili kan? Ya.
1 mili kita buat 0,5 ya. Berarti kan masih ada sisa berapa? Masih ada sisa 0,5 lagi kan? 0,5 ya. Kita makan 1 kali gitu. Nah, kemudian overcut mount ya. Jadi karena si ini bentuknya radius ya, ujungnya radius ya. Maka di sini kita lebihkan. Ini kan 0. Jadi lebihkan ke bawah. Lebihkan ke bawah 1 mili aja ya. Tekan enter. Nah, di sini ya, ini yang maksud Bapak home position di sini letaknya. Ya. Jadi ini 50 ke sini, terus 50 ke atas, 50 ke kanan, 50 ke atas. Ini home positionnya. X50 Z50. Nah, kemudian di sini kita lihat ya. Ini kalau kita klik ini toolpad ini. Kemudian kita jalankan ya. Nah, ini pemakanan yang pertama ya, pemakanan pengasaran ya. 1. Nah, di sini lihat. Nah, kemudian ini finishing ya. Ini finishing 0,5 di stop. Nah, di sini lihat nggak? Ini kan ada R ya, ada kelengkungan kan? Halo? Iya, Pak. Ada kelengkungan. Jadi kalau misalnya kita buat 0 di sini ya, khawatirnya itu nggak kemakan semua. Gitu. Ya. Khawatirnya nggak kemakan semua. Nah, makanya supaya kemakan semua, ini Bapak lebihin 1 mili ke bawah. Gitu. Jadi semuanya kemakan. Kan dia muter kan? Kalau dia muter kan kalau udah lebih dari setengahnya, artinya kiri kanan atau atas bawah udah kemakan juga. Gitu. Paham kan? Kalau muter ya. Nah, ini Bapak lebihin 1 mili ke bawah ya. Ini kalau kita lanjutkan. Nah, di sini nih. Ya. Gitu ya. Jadi karena ini ada kelengkungan, kalau kita hanya 0, nanti dia itu nggak kemakan semuanya nih. Kalau kita buat 0 overcutnya. Nah, nanti dia di sini. Berhentinya sampai sini kalau 0. Berarti bagian ini nggak kemakan kan? Kelihatan nggak? Iya, Bagian ini nggak kemakan kan? Nah, makanya agar semua kemakan ya, ini Bapak lebihkan 1 mili ya. Jadi bagian ini pun juga akan termakan ya. Nah, tuh ya. Gitu. Jadi yang pertama itu roughing, pengasaran, bagian kedua finishing. Gitu. Ya, masing-masing ini 0,5, ini 0,5 gitu. Sesuai dengan parameter yang kita masukin. Ya, udah. Ini udah, sekarang kita bubut rata ya. Nah, bubut ratanya itu kita klik. Kita klik toolpad lagi, terus roughing, rock ya. Kita klik rantai ya. Terus kita pilih. Nah, sebentar. Ini kita buat garis bantu dulu. Sebentar. Ini nanti supaya nggak tabrakan. Garis bantunya ini kita hilangkan dulu ya. Klik di sini, hilangkan dulu gambar ininya. Kita buat garis bantu. Kita klik ini. Terus kita klik di ujung sini. Ujung sini ya, klik lagi, klik ke atas. Nah, ini oke ya, kita buat garis bantu. Oke, setelah itu baru kita buat sebentar, kita fit ya biar kelihatan semuanya. Toolpad roughing ya. Kita klik ini rantai ya. Kita klik dari sini. Ini startnya. Kita klik sampai nanti muncul arah panah. Nah, ini coba kita klik. Klik. Balik. Nah, ini ya. Ini yang hijau startnya ya, mulai. Yang merah finish ya, kita klik ke sini. Nah, oke. Jadi mulainya dari sini nanti sampai finishnya di ini, mulai start, ini finish selesainya ya. Jadi bagian ini yang dilakukan pemakanan.
Ingat ini bubut ya, jadi dia muter benda kerjanya. Jadi kalau kita makan setengahnya, otomatis karena dia muter, nanti bawahnya itu juga akan ikut kemakan juga. Gitu. Jelas ya? Kita klik OK. Ya, toolnya kita nggak rubah ya, tetap yang ini. Ya, tetap yang ini. Terus pemakanannya spindle speednya 200. Ini 2000. Ya. Komposisinya kita ganti ya. Posisi awal benda kerja sebelum masuk ke mana? Ke posisi awal pahat sebelum masuk benda kerja. Ini 50, Z50 biar nggak terlalu jauh. Oke. Ya, kemudian roughing parameternya. Nah, depth of cut. Depth of cut ini banyak pemakanan ya. Misalnya kita buat depth of cut-nya 0,5 gitu ya. Minimum cut depth ya, pemakanan minimal 0,1. Karena ini pengerjaan pengasaran, jadi di sini kita sisain ya, stock in left in X. Jadi ini kita sisain. Sisain di sini. Disisain untuk apa? Untuk nanti finishing. Ini kan baru roughing, baru pengasaran. Gitu ya. Sisain 0,2 boleh. Terus Z-nya itu yang ini ya. Ya, Z-nya juga kita sisakan 0,2. Sini kita tekan enter. Ya. Bentar, lagi loading dia. Nah, ini. Ya. Ini kalau kita lihat dari sini ya, toolpad untuk gerakan ininya aja. Ya, ini kita lihat. Ini terlalu jauh ya. Ini kan benda kerjanya di sini ya. Ini terlalu jauh ya. Bentar. Ini jadi sekali pemakanannya 0,5. Ini kita lihat masuknya ini kan lurus ya. Keluarnya gimana? Keluarnya miring kan? Halo, kelihatan nggak? Masuk pisaunya kan lurus gini kan? 180 ya. Keluarnya kan dia miring. Nah, ini harus kita ganti nih. Jadi kalau mau kita ganti parameter, diklik dulu ya. Ini, kemudian klik parameter. Kemudian kalau kita mau dia lurus ya, keluarnya lurus, ini kita ganti let in let out-nya. Tadi masuknya kan dia lurus ya, begini ya, lurus. Nah, keluarnya misalkan tadi kan nih ada sudutnya. Kalau kita mau dia lurus, tegak lurus, ini 90. Gitu ya. Oke. Terus tadi ini kayaknya kita buat ini 0,1 deh. 0,1. Depth of cut-nya ya pemakanannya kan 0,5. Ini ya coba. Kita tunggu lagi loading. Oke, bagian ini kita regenerate. Nah, oke. Ya. Udah. Ini kalau kita lihat nih. Ini antara garis biru sama garis merahnya kan belum berhimpit kan? Kelihatan nggak nih? Garis biru sama garis merah. Kelihatan. Ya, berarti di sini masih ada sisa ya. Emang tadi sengaja kan kita buat sisanya 0,2 untuk pengerjaan apa? Finishing. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu ya, kita lakukan finishing ya. Caranya diklik ini. Terus bagian ini juga belum kemakan kan? Bagian dalam ini juga belum ya? Ini juga belum kan? Belum. Ya, belum. Nah, ini kita lakukan toolpad lagi.
toolpad, finish. Nah, kita klik. Sebentar. Ini garis-garis dari toolpadnya menghalangi kita ya. Ini kita hapus dulu. Sebentar. Diklik dulu ini, dihapus dulu. Oke. Biar nggak ngalingin. Kemudian kita klik finishing. Terus kita klik rantai. Klik ini. Klik. Ya, dari sini. Terbalik. Nanti. Oke, ya. Oke, ini startnya mulai, ini finish yang merah. Kita klik OK. Ya, kita nggak ganti, tetap ini. Ya, ini karena finishing jadi harus lebih cepat putarannya. Kita buat 500 sampai dengan 3000 rpm. Terus user define ini kita ganti 50. Compositionnya ini 50 juga. Enter. Finish parameter. Ya. Finish parameter ini baru finish step over 2. Ya. Ini turunnya 2 ya, finish step over. Terus ini kita nggak sisain kan? Ini 0, ini juga 0. Ya, jadi udah nggak ada sisa lagi. Yang sisanya dimakan oleh finishing. Ya. Udah pemakanannya 1 apa-apa. Nah, kita ke ini, ke plung rate ya. Plung rate kita ganti. Nah, supaya bagian ini bisa termakan ya. Ini kita klik yang ini ya. Klik yang ini. Ya, klik yang ini agar nanti bagian cowakan ini bisa kemakan. Oke. Ya, ini stock lift NX jadi nggak ada sisa lagi, 0, Z juga 0. Oke, kita coba. Nah, alhamdulillah. Udah turun kan dia? Kelihatan nggak? Ya, ini kalau kita ulang untuk bagian ini. Ya, toolpad. Nah, di sini kita lihat. Ini dia ke atas. Nih. Ke atas. Nah, sekarang kita lihat ini kan garis birunya udah bertemu dengan garis merah ya. Udah berhimpit kan? Bener nggak? Iya, Pak. Ya. Udah berhimpit. Tapi sekali lagi masih ada juga bagian-bagian belum termakan. Ya, kayak bagian ini dan bagian ini. Ya. Nah, bagian yang belum termakan itu ya kita gunakan apa namanya? Toolpad lagi. Kita gunakan ini, grooving ya. Kita gunakan namanya groove. Ya, grooving. Ya, kemudian kita pilih celahnya ya 2 poin. Misalkan ini ya, ini belum termakan. Ini kita enter dulu, kita klik ini dan ini. Ya. Oke. Enter. Ya. Kita klik. Kemudian kita pilih dari jenis itunya. Groovingnya, grooving yang sebelah kanan. Right mana right? Grooving ini ya. Outer diameter. Ini ya, coba. Ini kita edit dulu ya, edit tool. Nah, di sini kita lihat ini lebar D-nya berapa nih? Lebar D-nya ini pahatnya ya. 1,85 kan. Sedangkan kita punya lebar berapa? 2 ya. Ini kita buat aja 1,5 lebarnya. Ya. Kemudian di sini ada radius ya. Nanti kalau ada radius di sini nanti akan ada bagian yang tersisa ya. Makanya radiusnya yang di sini nih, kelengkungan ini kita buat 0. Gitu. Ya. Cukup, ini kita setting, ini 1,5, ini 0. 1,5 berarti masih bisa masuk kan? Karena kan ini lebarnya 2. Ya. Ini radius ini kemiring kelengkungan di sini kita buat 0 ya. Karena kalau udah ada kelengkungan nanti ada sisa. Ya. Ada sisa. Ya, holdernya itu C-nya berapa nih? C-nya 8,2.
Ya, oke. Udah holder nggak usah diganti, nggak apa-apa. Oke. Ini jenis tool yang kedua ya. Tool nomor 2. Jadi kita gunakan 3 tool ya. Tool apa? Bubut rata, kemudian tool ini alur ya, sama satu lagi ulir gitu. Ya. Terus ini kita buat 200 ya. Ini juga 200. Finish spindle-nya harus lebih cepat ya, 500 nggak apa-apa. User define-nya ini ganti 50. Ini juga 50. Oke. Nah, kemudian grooving rough parameter ini sebelum pemakanan ya. Di atas benda kerja 2, oke. Kemudian ini stock in life-nya di X-nya disisain 0,2, di Z-nya 0,2. Ya, karena ini kan masih roughing, masih pengasaran. Ya. Nah, ya. Jadi yang ini X-nya 0,2 disisain, Z-nya yang ini disisain 0,2. Nah, di finishing, ya di finishing ini kita jangan sisain ya. Ini buat 0, ini juga 0. Gitu, ya. Nah, terus ini sebentar, supaya ini bentuknya nggak berstep-step gini tapi smooth ya, dia rata. Ini diganti klik smooth. Jadi nanti dia rata. Oke. Udah cukup, itu aja yang disetting. Nah, ini yes. Oh, ntar ini nabrak ya. Tuh kelihatan. Ini nabrak berarti ada parameter yang salah. Ya, kita ganti. Parameter ini finish step overnya jangan 2, 0 aja. Ya, coba masih nabrak kak. Kita regenerate. Oh, masih nabrak juga. Berarti ada kesalahan di mana? Back off. Oh, apa di ini ya? Di let in nama let outnya. Coba. Let in masuk. Ini aja nih, 90. Ini keluarnya juga 90. Ya, coba. Kita coba aja. Kita regenerate. Ya, udah nggak mentok ya. Ya, ini kalau kita lihat toolpad-nya, kita jalan. Ya, mau lebih cepat ini. Ya, di sini kita lihat kan, ini kan dia nggak ada nggak ada radiusnya, nggak ada kelengkungannya ya. Tujuannya tadi supaya bisa kemakan semua. Nih kalau kita lihat nih. Baru bagian yang ini. Jalan. Oke, coba. Jalan. Nah, di sini kita lihat. Bagian yang ini kemakan kan? Ini kalau misalkan dia ada R-nya, ada radiusnya, nanti bagian ini nggak kemakan. Ya nggak? Kalau ini ada R-nya kan, nanti bagian ini ada sisa kan? Tapi ini kita lihat nih kemakan. Gitu. Ya. Nah, oke, berarti ini udah oke. Sekarang tinggal kita bentuk ini. Ya, ini. Ya. Caranya sama ya. Kita gunain apa? Gunain metodenya ini juga roughing ya. Roughing. Kita pilih multiple chain ya. Oke, kita klik garisnya ini. Dan ini. Ya. Coba kita arahnya dirubah biar dia ke bawah. Kebalik. Kebalik.
Bentar. Klik ini. Ini. Nah, ini udah oke sebenarnya nih. Bentar. Kita hapus. Jadi nanti hijaunya di sini, merahnya di sini harusnya. Startnya gitu. Apa tadi? Grooving ya. Grooving, multiple chain. Ini pilih ini aja parsial. Kita klik ini. Nah, ini. Kita ganti arahnya. Nah, sebentar. Ini kan begitu kita klik ini juga terhubung ya. Karena ini masih dalam satu garis ya. Nah, supaya dia itu apa namanya? Kita breakdown, kita putus garisnya. Ya, caranya kita klik ini. Klik di ini ya. Kemudian klik ke Nah, kita klik ini, kita buat garis bantu. Kemudian kita putus garisnya. Caranya nih, tekan enter dulu. Diklik garis yang mau di ini dan ini, kita break. Ya, kita pilih ini. Break at intersection. Klik. Nah, oke. Ini dua garis yang beda nih, ya karena udah dipotong kan. Ini udah dipotong. Oke. Nah, sekarang coba kita lagi ya. Gunain yang roughing. Toolpad apa? Roughing ya. Groove, sorry. Multiple chain. Terus pilih parsial, diklik ini sampai dengan ini. Ke sini. Toolpad, roughing. Bakal pilih chain, parsial. Ini. Ntar ini kok belum keputus ya. Ntar kita tambah lagi garisnya. Ini ke sini mungkin. Terus kita potong. Klik enter. Garis ini, dan ini kita potong. Break ya, break at intersection. Enter. Ya. Coba ini harusnya udah kepotong. Toolpad, roughing, multiple chain. Ini ke sini. Sip. Dari sini, ini bawah arahnya. Ke sini. Nah, oke, sip, udah ya.
Udah nih, bagian ini aja kan. Nah, ini alhamdulillah nih udah. Udah ya. Ini kita oke. Ini awalnya ini, jauhnya ini. Ya, tetap kita gunakan ini ya, toolnya tool kedua. Ya, ini oke. Nggak ada yang kita rubah lagi, 75%, sisain. Ya, nanti pas finishingnya 0, 0, oke. Ya, oh ya ini pilihnya smooth ya. Smooth udah. Sip. Nah, bentar. Ignore warning. Yes. Ya. Nah, coba kalau kita lihat di sini ada tabrakan nggak? Kita ke sini ke tool ya. Kemudian kita lihat gerakannya ini diperbesar. Ini, sini, sini. Set. Oke, sip, bagus. Nggak ada tabrakan ya. Oke. Nah, di sini kan 1, 2 tuh, turun ya. Tek. Oke, sip. Oke. Ini udah oke sih menurut saya. Sekarang kita bentuk apa? Bentuk ini ya. Bentuk ulirnya kan belum kan? Bentuk ulir. Nah, ulirnya itu kita klik lagi ke sini, toolpad, pilih treat ya. Treat. Terus kita pilih yang ini, ulir yang kanan ya. Treat right ya. Kita klik nih, tool yang keberapa? 3 ya. Tool yang ketiga. Tool yang ketiga. Karena ini ulir jadi putarannya itu lambat ya. Ini dari 0 sampai dengan 1000 ya, lambat. User define ini 50. Oke. Third shape parameter ya, kita klik startnya dari mana? Startnya dari mana? Dari sini kan? Sini. End position, akhirnya di sini ya. Nah, oke. Nah, terus kita pilih ini select from table. Tadi di situ berapa? M12 kan? Ini ya. M12 1,5 ya. M12 1,5, di sini minor diameternya berapa? 10,3760. Jadi kan waktu dibubut itu kan nanti ada diameter dalam kan? Halo, ya kan? Iya, Pak. Ya. Nah, ini untuk yang diameter luarnya 12, nanti lead itu antara ini, antara segitiga ini ya, gang istilahnya 1,5. Terus nanti punya minor diameter yang ini 10,3760. Ini kita okein aja. Ya, dengan kita klik ini tadi ini udah berubah semua ya. 20 ya, sesuai dengan di tabel tadi. Ya. Kemudian treat cut off parameternya oke, di sini dimakan sebanyak 5 kali ya. Pemakanan pertama 0,25. Ya, ini udah oke ya. Kita okein aja. Nah, di sini kita lihat ini sudah jadi. Ya, ini sudah jadi. Ya, ini kalau kita lihat ini udah jadi. Ya, kita klik OK. Nah, ini 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Ya, jumlahnya ada 6. 6 itu dari mana? Dari sini ya. Dari ini, number of cut-nya. Jadi dia pemakannya 5, tapi kan dia turun dulu kan? Dari benda kerja ke mana? Dari benda kerja ke ulirnya dia turun. Nah, turunnya sekali. Jadi 5 tambah 1 ya, total gerakannya 6. Yang 1 itu hanya turun ya, belum pemakanan. Yang 5 baru pemakanan. Gitu. Oke. Ini udah, sekarang tinggal di cut off. Ya, tinggal di cut off. Ya, cut off-nya gimana? Cut off itu pemotongan artinya ya.
cut off itu pemotongan. Jadi kita klik di sini toolpad, cut off pemotongan. Oke. Kita klik titiknya mana? Ini ya, titik potongnya. Udah. Kita gunakan yang ini, pahat kanan. Nggak usah kita rubah. From mesinnya tadi berapa? 50 ya home positionnya ya. Home position 50. Ini udah. Cut off parameternya ini ya, ini supaya kita pastikan semuanya kemakan ya. Maka di sini X tangan posisinya kita lebihkan segini. Ya, kita turunkan. Ya, kita turunkan min 0,8 ya, atau min 1 lah. Biar memastikan semuanya kemakan. Oke. Bentar. Ya, bentar. Lagi loading. Kok nyala sih? Ya, sebentar ya. Ini lagi loading. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi error. Nah, ya, udah breaking entity. Di sini kita lihat, ini ada kelebihan ke bawah kan, satu ya. Kelebihan ke bawah ya, tadi itu. Karena kalau kita makan atasnya aja, khawatirnya belum kemakan sempurna. Jadi kita lebihkan sedikit ke bawah. Gitu. Ya. Coba kita toolpad dulu. Ya, kita lihat gerakannya. Toolpad. Enter. Ya. Bawah. Ya kan? Nah, ini kita lebihkan 1 mili. Itu, ini ke atas. Udah selesai. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya. Ini semua garis merahnya itu sudah berhimpit kan? Bener nggak? Ini artinya sudah kemakan, ya. Sudah kemakan. Ada satu bagian yang belum sebenarnya. Ini saya nggak tahu nih. Ntar kita lihat simulasinya nih. Ini ada gompel apa nggak nih? Ini kayak gini kan? Ntar kita lihat simulasi keseluruhannya ada gompel apa nggak. Terus ini sebenarnya ada bagian sedikit yang belum kemakan. Bagian yang ini, ya, bagian ini. Ya. Oke, sekarang coba kita lihat simulasi keseluruhannya aja. Ini kita arahkan dulu ke toolpad group ya. Kemudian kita klik ini. Ya, dia lagi regenerate semuanya. Ini saja. Yes. Ignore warning. Yes. Ya, kayaknya sini ada bagian yang gompel deh. Coba ntar kita lihat ya. Ada bagian yang kita lihat kayak gini ya. Jangan terlalu cepat. Ntar. Ya, spacing. Nah, ini coba kita lihat dari samping. Bener nih, ada yang gompel kan? Ini gompel ya? Ya, kelihatan nggak di sini nih? Ada yang gompel. Halo? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Nah, itu ada yang gompel. Tadi bagian yang nggak kemakan ini mah nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ntar kita perbaiki ya. Ada yang gompel di ini fit ya, biar kelihatan semuanya. Di loh, mana gambarnya? Ntar
Tuh ada yang gompel. Mana bendanya? Ntar. Di bagian apa tuh? Grooving. Ya, tuh ada yang gompel. Kita lihat di sini, di samping. Facing dulu kan? Facing. Ya, ini gompel nih. Ya. Bawa mana gambarnya? Ini apa? Street grooving. Kayaknya ini deh, parameter ini deh. Oh, parameter ini nih. Coba ini. Jangan bidirection, tapi change direction. Ya. Kemudian groovingnya pilih ini. Dari depan terus ke belakang. Ya, coba oke. Coba kita ganti, kita ini lagi. Kita generate dulu semuanya. Saya bingung nih gambarnya nggak ada. Ntar, tunggu dulu. Oh, apa karena kita ngeliat dari top ya? Oke. Oke. Oh iya benar. Tadi karena ngeliatnya dari top. Oh iya benar. Ini nih. Ini masih gompel ya. Itu adanya di, coba di, kita ini dulu. Oh, ini harus dihapus dulu sebentar. Coba generate. Hmm.
Ini ada masalah. Coba ini kalau diganti 0, terus ini pakai step mount-nya 5 misalkan. Jangan. Ini dia harus pakai persentase emang 75. Ngertiin let on-nya nih. Semuanya tegak. Oke. Ada perubahan nggak? Finding intersection. Di geometri sini nih masalah. Coba. Geometri ini masalah. Rechain. Dari sini ke sini. Ke sini. Ini delete coba. Change ya. Oke. Regenerate. Ntar regen all intersection ini ke ini. Nah, oke. 4. Kita regenerate. Yes. Kok ada intersection di error ya? Change ya. Oh, kita sambung dulu ya. Dan 5 dihapus. Coba ini kalau kita sambung garisnya ini dan ini di rectus ke ini. Select entity cannot be joined. Waduh, kalau join. Nah,
Ya udah cukup ya. Tadi ada kesalahan ya. Ntar saya sambil coba-coba lagi nih. Ada gompel di sini. Terus ada beberapa toolpad yang error. Gitu. Ya udah cukup dulu ya. Abdullah, Ya, Hardian, Rizky dan Michael ya. ya Pak. Oke ya, terima kasih semuanya ya. Oke, Bapak cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Ya. Pak.
bukan. Ini kan